Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulaima Fauzia Muklis. Saya dari kelas Kimia B. Di video ini saya akan menyampaikan materi kimia dasar 2 tentang kinetika kimia. Perbedaan antara termodinamika dengan kinetika kimia. Termodinamika membahas tentang apakah reaksi dapat berlangsung, sedangkan kinetika kimia sendiri membahas seberapa cepat reaksi tersebut dapat berlangsung. Reaksi kimia. Reaksi kimia adalah proses saat beberapa zat berupa reaktan mengalami perubahan menjadi zat berbeda berupa produk. Selama reaksi, ikatan kimia dalam reaktan pecah dan membentuk ikatan baru dalam produk. Reaksi kimia juga ada yang berlangsung cepat, misalnya reaksi antara logam Na dengan Cl2 yang akan menghasilkan NaCl yang biasanya kita kenal sebagai garam dapur. Yang kedua adalah reaksi yang terjadi pada bom atom. Lalu beberapa reaksi kimia juga berlangsung lambat, misalnya reaksi pada pembentukan karang gigi dan reaksi pembentukan karat pada besi. Seperti yang kita ketahui, besi yang bereaksi dengan oksigen atau udara akan menimbulkan karat bila terjadi terus-menerus. Laju reaksi. Laju reaksi itu sendiri merupakan berkurangnya konsentrasi reaktan akibat bereaksi. Kalau di bumbu ketoprak nih, konsentrasi kepadatan bubuk kacangnya berkurang karena tercampur dengan air atau dalam kata lain karena pengenceran, bukan karena reaksi. Sehingga tidak bisa disebut sebagai laju reaksi. Laju reaksi itu terjadi jika konsentrasi reaktan berkurang akibat bereaksi, bukan karena pengenceran ya. Berarti contoh laju reaksi itu apa dong? Contohnya antara lain pemakaian bensin pada kendaraan bermotor, pagar besi yang berkarat, pelapukan pada kayu, dan ledakan kembang api. Dan tadi contoh yang sudah saya sebutkan sebelumnya juga termasuk. Singkatnya, laju reaksi adalah mengukur seberapa cepat reaksi dapat berlangsung dalam satuan waktu. Biasanya dinyatakan dengan perubahan konsentrasi tiap satuan waktu. Laju sendiri memiliki kaitan dengan waktu. Nah, apabila waktu yang dibutuhkan itu singkat, maka lajunya akan besar. Sebaliknya nih, kalau waktu yang dibutuhkan itu panjang, maka laju tersebut akan kecil. Artinya, laju berbanding terbalik dengan waktu, seperti yang sudah dijelaskan pada grafik yang ada di gambar. Di sini ada contoh dari reaksi dari reaktan 2A menjadi B sebagai produk. Laju di sini dituliskan dalam rumus ini min setengah kali delta konsentrasi A per delta T sama dengan delta konsentrasi B per delta T. Di sini kenapa ini minus dan kenapa ini negatif? Positif maksudnya. Karena
negatif ini menandakan kalau dia adalah reaktan. Kalau yang positif menandakan kalau dia adalah produk. Dan 2 di sini adalah dari koefisien reaksi tersebut ya. Karena ini 2, jadi di rumusnya juga ditulis 2. Kalau yang produknya 1, di sini juga tertulis 1 gitu. Untuk yang bawahnya ini sama saja. Untuk yang ini, yang negatif-negatif ini adalah reaktan dan yang positif adalah produk. Faktor yang mempengaruhi kecepatan reaksi. Yang pertama adalah luas kontak. Semakin luas permukaan partikelnya, maka frekuensi tumbukan bisa jadi semakin tinggi. Hal itu yang menyebabkan reaksi berlangsung lebih cepat. Yang kedua adalah konsentrasi reaktan. Semakin tinggi konsentrasinya, peluang tumbukan akan semakin besar. Reaksi semakin banyak atau cepat. Yang ketiga adalah suhu reaksi. Reaksi kimia umumnya lebih cepat jika dilangsungkan pada suhu yang lebih tinggi. Jadi, semakin panas temperaturnya, maka reaksi kimia yang terjadi akan semakin cepat. Yang keempat adalah adanya katalis. Adanya katalis akan semakin mempercepat reaksi. Katalis sendiri adalah suatu zat yang mempercepat laju reaksi kimia pada suhu tertentu, tetapi tidak mengalami perubahan dan pengurangan jumlah. Jadi, katalis di sini ikut bereaksi, namun dia tidak berkurang dalam jumlahnya. Tahu nggak bahwa laju reaksi juga memiliki persamaan? Persamaan laju reaksi merupakan sebuah persamaan yang memperlihatkan keterkaitan atau hubungan antara laju reaksi tertentu dengan konsentrasi reaksinya. Coba kita perhatikan rumusnya. Selain ada tetapan laju reaksi, juga ada orde reaksi. Orde reaksi itu merupakan pangkat molaritas dalam persamaan laju reaksi. Mudahnya, orde reaksi itu adalah tingkat dari reaksi. Orde reaksi ini ditandai dengan ini huruf X dan Y, sedangkan konstanta laju ditandai dengan huruf K. Orde reaksi selalu ditentukan oleh konsentrasi reaktan, tidak pernah dengan konsentrasi produk. Di sini disediakan data yang bisa kita gunakan untuk mencari konstanta dan orde dari reaksi-reaksi ini ya. Di sini kita akan mencoba untuk menghitung orde reaksi dari H2 dan juga NO. Untuk mencari orde reaksi dari H2, kita bisa mencari dari tabel ini koefisien NO yang sama. Dan di sini kita dapatkan yang diwarnai biru ini koefisien 2 dan juga 3. Jadi karena koefisien 2 dan 3 dari NO ini sama, jadi kita gunakan dalam percobaan 2 dan 3 ini. Di sini kita lihat pada tabel koefisien H2. Di sini kita dapatkan di percobaan 2 sebesar 2,0 kali 10 pangkat min 3 dan pada percobaan 3 sebesar 4,0 kali 10 pangkat min 3
Dan laju awal pada percobaan 2 sebesar 5 kali 10 pangkat. Ini sebenarnya min 5 semua ya, 10 pangkat min 5. Dan percobaan 3 laju awalnya sebesar 10,0 kali 10 pangkat min 5. Di sini kita cari perbandingannya pada kolom H. Pada kolom H ini yang tadi percobaan 2 dan 3, kita cari perbandingan antara percobaan 1 dan 2. Dan di sini kita dapatkan perbandingannya sebesar 2. Dan pada laju awal juga kita cari perbandingannya. Dan di sini juga kita dapatkan pada laju awal perbandingannya sebesar 2. Jadi, untuk mencari orde 2 di pangkat X sama dengan 2. Berarti 2 di pangkat berapa nih, sahabat? Bisa sama dengan 2. Jawabannya 1 ya. Jadi orde reaksi dari H2 adalah 1. Lalu untuk orde reaksi NO, kita bisa cari data yang sama pada kolom H2. Di sini kita dapatkan pada percobaan 1 dan 2 yang berwarna kuning ini, kita dapatkan 2 koefisien dari H2 ini sama. Jadi kita gunakan pada percobaan 1 dan 2. Kita geser ke koefisien NO. Di sini kita cari lagi perbandingannya. Pada koefisien NO percobaan 1 dan 2 kita dapatkan sebanyak 2 ya. Lalu pada laju awal pada percobaan 1 dan 2 kita dapatkan 4. Jadi untuk mencari ordenya kita pangkatkan X sama dengan 4. Jadi kan 2 pangkat berapa nih? Sama dengan 4. Jawabannya pasti 2. Jadi orde reaksi untuk NO itu adalah sebesar 2. Dengan demikian kita ketahui juga orde reaksi totalnya sebesar 3. Tinggal ditambah 1 ditambah 2 sama dengan 3. Lalu di sini juga ada contoh penulisan dari persamaan laju reaksinya. Jadi ordenya kita taruh di pangkat masing-masing yang punya ya. Kalau NO tadi ordenya 2 sebesar 2, jadi kita pangkatkan 2, dan H2 sebesar 1, jadi kita pangkatkan 1. Lalu selanjutnya kita bisa mencari konstanta laju, yaitu K. Konstanta laju sendiri rumusnya laju reaksi dibagi konsentrasi dari NO pangkat 2 dikali konsentrasi dari H2 pangkat 1. Dan di sini kita bisa mengambil salah satu sampel percobaan pada tabel di atas ini, terserah mau pakai yang mana. Tapi di sini saya memakai yang percobaan kedua. Di sini pada percobaan kedua laju awalnya kita dapatkan 5,0 kali 10 pangkat min 5 meter per sekon dibagi dengan konsentrasi NO pangkat 2 sebesar 10,0 kali 10 pangkat min 3 pangkat 2 dikali dengan konsentrasi H2 sebesar 2,0 kali 10 pangkat min 3. Dan didapatkan konstanta lajunya sebesar 2,5 kali 10 pangkat 2 atau sama dengan 250. Di sini sudah disediakan tabel
Dan ini isinya adalah rumus-rumus dari hukum laju, percobaan konsentrasi waktu, dan juga rumus paruh waktu. Dan ini untuk orde 0, 1, dan 2. Bisa dilihat di sini. Lalu selanjutnya grafik ini grafik dari untuk orde 0. Jadi grafik yang kiri adalah grafik perbandingan antara laju reaksi dan juga konsentrasi. Sedangkan grafik yang kanan adalah perbandingan konsentrasi dan juga waktu. Untuk grafik yang kiri ini menunjukkan bahwa laju reaksi tidak bergantung pada konsentrasi atau 0 ya, sama 0 terus sama. Selanjutnya ini adalah grafik untuk orde 1. Dan ini adalah grafik untuk orde 2. Bisa dilihat di sini. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Bila ada salah kata ataupun perbuatan, saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.